Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenik Fajar Fiansyah. Saya anggota KKN KPM UGM, unit DO 0115. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang keselamatan menggunakan listrik. Apa saja yang akan saya sampaikan pada presentasi ini adalah bagaimana, pertama adalah bagaimana listrik mengalir, lalu jenis bahaya listrik yang bisa terjadi, lalu apa efeknya pada tubuh, lalu bagaimana pencegahan agar tidak terjadi selamatan listrik saat kita bekerja. Nah, yang pertama adalah bagaimana listrik mengalir. Pertama-tama kita anggap listrik itu seperti air. Dia mengalir dari titik yang positif, yang tinggi, lalu mengalir ke bawah menuju titik yang terendah. Nah, kalau listrik, titik tertingginya ini positifnya kita anggap sebagai suplai listrik, lalu bagian bawahnya ini kita anggap sebagai tanah. Jadi listrik mengalir dari, bisa kita katakan mengalir dari sumber listrik ini, titik positif menuju tanah atau titik negatif. Nah, jarak antara titik positif ini dengan titik negatif bisa kita sebut sebagai potensial listrik atau tegangan yang mempunyai satuan volt. Lalu listrik yang mengalir dari titik positif ke negatif ini mengalir ke bawah seperti air terjun ini kita sebut sebagai arus listrik. Nah, di sini arus listrik atau current. Satuan dari arus listrik ini adalah ampere. Nah, yang memperlambat dari arus listrik mengalir ini kita sebut sebagai tahanan di sini atau sebagai resistan dengan satuan adalah ohm. Jadi di sini airnya tidak mengalir lurus tapi harus mengalir zigzag sehingga memperlambat arus listrik mengalir. Nah, kecepatan listrik mengalir ini bisa kita sebut sebagai arus tadi ya. Lalu kalau air kan mengalirnya di tempat-tempat yang ada airnya seperti di sungai, di pipa. Nah, kalau listrik, arus yang mengalir itu bisa pada benda logam seperti stainless steel, aluminium, atau pipa besi ini, atau juga tembaga. Bahkan arus listrik ini juga bisa mengalir di atas air, terutama air laut atau air yang mengandung ion-ion yang tidak padat. Lalu lawan dari konduktor ini adalah isolator, yaitu alat yang tidak bisa atau sulit untuk mengalirkan arus listrik. Bahan apa saja sih yang bisa menjadi isolator? Yang pertama ada karet, atau ya karet ini seperti kayak sol sepatu, lalu ada plastik melamin, dan yang ketiga ada keramik. Kenapa sih bahan-bahan ini tidak bisa mengalirkan arus listrik? Karena barang-barang ini adalah barang yang padat, tidak mudah bergerak, dan secara penjelasan kimianya itu molekulnya itu tidak mudah untuk terlepas. Bedanya dari bahan konduktor itu, yang konduktor molekulnya itu gampang lepas gitu. Tapi apakah isolator ini dapat mengalirkan listrik? Jawabannya adalah bisa. Pada saat apa? Pada saat basah, isolator itu dapat mengalirkan arus listrik. Tapi arus listriknya tidak mengalir pada bahan isolator ini, tapi mengalir pada air yang ada pada permukaan isolator. Lalu, apa sih bahayanya dari menggunakan listrik yang tidak hati-hati? Jenis bahayanya ada dua, yaitu primer dan sekunder. Bahaya primer ini kita adalah melakukan kontak secara langsung dengan sumber bahaya, seperti kabel yang terkelupas, atau kita tidak sengaja megang sumber listrik seperti stop kontak,
atau kabel listrik, atau bisa juga tiang listrik. Nah, bahaya sekundernya itu adalah bahaya yang secara tidak langsung kita ketahui. Nah, seperti apa bahayanya? Pada ilustrasi ini bisa kita lihat bahwa di sini ada ranting pohon yang tidak sengaja mengenai kabel dari listrik PLN. Nah, kabel di sini ini kan mengalirkan arus listrik nih. Kalau terkena ranting pohon, otomatis di sini dapat ada kemungkinan teraliri arus listrik. Nah, arus listrik tadi kan dari potensial tinggi lalu turun ke potensial rendah. Ini kan. Nah, di sini arus listriknya mengalir pada ranting pohon turun ke bawah untuk menuju tanah. Nah, seorang pekerja listrik PLN tidak sengaja melewati bawah pohon yang teraliri arus listrik. Nah, di sini pekerja ini mempunyai kemungkinan untuk tersengat listrik secara tidak langsung akibat kontak ranting pohon dengan kabel listrik PLN ini. Nah, kalau keadaan kayak gini, agar tidak tersengat arus listrik adalah kita memperkecil potensial dari listrik tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini dari atas ranting pohon ke bawah, ini kan jaraknya jauh banget. Jadi pastinya potensialnya tinggi banget. Jadi agar potensialnya berkurang adalah jarak ini dikurangi. Nah, kalau kita jalan kaki, biasanya kan kita angkat kakinya, satu diangkat, satu lagi. Pada kondisi ini, cara teramannya adalah dengan menggerakkan kaki dengan sangat dekat, lalu menggerakkannya pelan-pelan. Tidak diangkat, tapi diseret. Gitu. Lalu, kalau bahaya primer itu kayak apa sih yang biasanya efek-efeknya? Efek pertama adalah sengatan listrik di sini. Lalu bisa juga timbul percikan api seperti pada gambar ini. Nah, kalau sengatan listrik ini kan efeknya terasa langsung pada tubuh. Kalau percikan api ini biasanya tidak terasa langsung pada tubuh, tapi akan berpengaruh pada alat listrik. Pengaruhnya ada seperti pada gambar stop kontak ini, dia ada terbakar di sini akibat percikan listrik. Nah, di sini kan stop kontak ini terlihat terbakar akibat percikan api ini. Kenapa bisa terjadi percikan api ini? Penyebabnya bisa karena stop kontak ini lembab, atau emang umur dari stop kontak ini yang sudah tua, sehingga terminal konduktornya itu sudah ada kayak karatnya gitu, sehingga waktu dicolokkan lagi menimbulkan gesekan yang akhirnya menimbulkan percikan api. Lalu apa itu sengatan listrik? Sengatan listrik itu adalah aliran arus listrik yang melalui sebuah benda, dalam hal ini tubuh manusia. Bagaimana arus listrik itu mengalir? Salah satu caranya adalah bagian tubuh kita ada yang menyentuh sumber listrik itu secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kita tidak sengaja megang kabel atau melewati tanah yang teraliri arus listrik atau air yang teraliri arus listrik. Sumber lain yang bisa menyebabkan aliran arus listrik mengenai tubuh kita adalah pentanahan yang buruk. Apa maksudnya pentanahan yang buruk? Maksudnya dia seperti kayak kalau kita punya pompa sanyo yang bersentuhan langsung dengan tanah, saat dinyalakan itu ada kemungkinan ketika kita memegang sanyo itu kita bisa kesetrum. Gitu. Efek dari sengatan listrik itu pertama bisa ada kejang otot saat kayak otot kita terkejut karena listrik tadi, atau kalau menyentuh listrik tadi sangat lama bisa organ tubuh kita terbakar. Lalu bagaimana sih terjadinya sengatan listrik itu?
Yang pertama seperti yang tadi dikatakan adalah menyentuh langsung aliran listrik seperti menyentuh kabel ini. Lalu yang kedua adalah menyentuh alat yang ketegangannya buruk, tidak langsung ini. Ini bisa terjadi saat kita memegang alatnya atau kita berjalan mendekati alatnya ini. Nah, ini bisa terjadi karena kita kurang hati-hati saat menggunakan alatnya tadi. Lalu bagaimana sih aliran listrik ini mengalir di tubuh kita? Nah, apabila kita menyentuh barang itu dengan dua tangan, maka nanti aliran itu akan dari tangan yang menyentuh pertama, lalu bergerak melewati tubuh kita menuju tangan lainnya yang memegang alat tadi. Kalau kita tidak sengaja menginjak tanah yang dialiri arus listrik, maka kaki kita yang mengalir satunya akan mengalirkan arus listrik melalui tubuh kita, lalu mengalir ke kaki di sisi yang lain yang juga menyentuh tanah. Itu untuk yang kaki ke kaki. Lalu kedua, apabila kita tidak memakai sarung tangan atau tidak memakai alas kaki, lalu kita memegang sumber listrik secara sengaja ataupun tidak sengaja, maka listrik akan mengalir dari tangan kita, terus melalui tubuh kita, lalu turun ke bawah menuju tanah. Seperti normalnya, listrik akan mengalir menuju tanah dengan potensial yang lebih rendah. Lalu apa sih efeknya sengatan listrik ini pada tubuh manusia? Karena tubuh manusia itu mempunyai tahanan listrik sekitar 1350 ohm apabila menyentuh listrik 220 volt milik PLN, maka beberapa efek sengatan itu dalam 1 detik adalah jika arus yang mengalir adalah 1 mili, hanya akan terasa sedikit arus yang mengalir. 1 mili ini sangat kecil sehingga efek yang terasa itu akan seperti ada semut yang mengalir pada yang jalan di tubuh kita. Lalu 10–20 mili ampere, efek dari listrik pada tubuh akan seperti kontraksi otot, yaitu kayak tangan refleks kita tiba-tiba menarik diri dari sumber listrik atau malah memegang sumber listrik tadi. Lalu ada juga kesulitan bernafas. Yang ketiga, jika jumlah arus yang mengalir tubuh kita sekitar 100–300 mili ampere, efeknya adalah tubuh kita akan terjadi seperti kejutan, seperti terkejut karena besarnya arus yang mengalir. Nah, efek dari kejutan ini bisa mengakibatkan detak jantung yang tidak beraturan hingga kematian. Ini faktor keseriusan cedera akibat listrik. Yang bagian hijau ini efeknya tidak terlalu berbahaya, hampir tidak terasa. Lalu yang pada bagian kuning ini akan terasa efeknya seperti kejutan ataupun semut yang berjalan tadi. Lalu pada bagian yang nomor 3 ini, yang krem ini, efek di sini adalah seperti kejutan, kejang otot, tapi masih bisa melepaskan diri dari sumber listrik. Jadi pada bagian ini nih, antara bagian yang mendekat ke kedua ataupun dekat ke bagian yang merah. Nah, pada bagian yang merah ini adalah bagian yang jika terjadi kecelakaan bisa berakibat fatal seperti kematian dan serangan jantung. Lalu bagaimana caranya yang aman saat kita bekerja dengan listrik? Yang pertama adalah kita dapat memastikan alat-alat yang kita pakai itu dalam keadaan baik dan aman, tidak ada kerusakan seperti kabel terkelupas ataupun karat ataupun dalam keadaan basah. Lalu kita memakai alat pelindung diri, minimal kita pakai sandal karet, atau kalau mau lebih aman bisa pakai
sarung tangan, sepatu, dan kacamata ini. Seenggaknya minimal kita bisa pakai sandal saat misalnya memperbaiki lampu ataupun mengecek stop kontak. Usahakan keadaan saklar barang yang kita cek itu juga dalam keadaan mati, agar kalau kita mau ngecek barang yang rusak, kita bisa tahu ini rusak beneran atau memang ada kegagalan dalam alatnya. Lalu usahakan kita bekerja dalam keadaan kering, baik alatnya maupun lingkungannya dan tubuh kita, sehingga tidak ada listrik yang mengalir melalui air yang ada pada tubuh atau alat yang kita pakai, sehingga mengurangi resiko kita tersengat listrik. Nah, yang tidak direkomendasikan saat menggunakan alat listrik adalah yang pertama, menumpuk stop kontak seperti ini. Nah, menumpuk stop kontak seperti ini rawan terjadi konslet pada bagian sambungan ini, dan juga rawan terjadi percikan api pada sambungan ini, karena ya kita menyambungkan sambungan dengan sebuah sambungan. Jadi listriknya lompat ke sini, lompat ke sini, lompat ke sini. Nah, lompatan listrik ini bisa menyebabkan percikan api. Lalu pastikan kabel dari peralatan yang kita pakai tidak terkelupas seperti ini, baik untuk peralatan dengan arus kuat seperti televisi, setrika, pompa sanyo, atau alat-alat kecil seperti earphone, lalu kabel charger, diusahakan agar tidak terkelupas, karena meskipun arus yang mengalir kecil, apabila mengalir dalam jumlah yang cukup lama juga akan berbahaya pada tubuh kita. Lalu usahakan agar kabel tidak semrawut, tidak acak-acakan seperti ini. Diusahakan untuk merapikan kabel, karena kalau kabel yang seperti ini ada kemungkinan kita tidak sengaja mencabut atau kita tidak sengaja memegang ujung kabel yang ternyata dialiri arus listrik, sehingga kita bisa tersetrum apabila kabelnya tidak beraturan seperti ini. Lalu apa saja tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan saat menggunakan alat-alat listrik ini? Pertama adalah mematikan peralatan listrik setelah digunakan agar tidak terjadi konslet ataupun kebakaran akibat alat yang rusak akibat terlalu lama tersambung pada sumber listrik. Yang kedua adalah merapikan kabel untuk mengurangi kemungkinan kita salah memegang kabel yang terakhir di arus listrik. Lalu yang kedua, menjaga stop kontak tetap kering. Jadi untuk pada terminal ini usahakan tidak ada air yang masuk ke sini, usahakan tetap kering. Lalu gunakan peralatan listrik yang mempunyai standar SNI. Standar SNI bisa kita lihat di sini. Ini alat-alat yang ada standar SNI-nya. Apabila alatnya sudah ada standar SNI-nya, ini sudah dijamin keamanannya saat digunakan sehari-hari. Sama kalau bisa gunakan alat yang mempunyai pengaman seperti ini. Jadi apabila pada stop kontak yang ini terjadi konslet, otomatis yang mati adalah bagian ini aja. Jadi yang lain tidak terdampak. Misalnya di sini ada kabel charger, juga tidak akan ikut rusak akibat ada satu bagian rusak. Itu. Yang terakhir, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah atau cara menyampaikan yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Lalu apabila ada pertanyaan bisa kontak saya atas nama Zenith dengan nomor berikut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang di sosialisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik selanjutnya. Setelah sosialisasi mengenai kelistrikan oleh teman saya, maka akan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai luka bakar akibat kelistrikan. Sebelum kita memulai sosialisasi kita pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Baik, cukup. Baiklah, langsung saja kita masuk mengenai topik pembahasan kita mengenai luka bakar akibat kelistrikan. Nah, apakah luka bakar itu? Luka bakar itu adalah luka atau kerusakan yang terjadi pada kulit, di mana bisa juga sampai mengenai organ otot, dan juga mungkin bisa terjadi sampai ke tulang. Hal ini terjadi karena adanya kontak atau berhubungan dengan sumber panas. Nah, statistik untuk kejadian luka bakar akibat listrik itu 60% itu terjadi di rumah tangga. 20% terjadi akibat kecelakaan kerja di tempat kerja, dan 20% itu lain-lainnya. Nah, untuk definisi luka bakar sendiri, yaitu adalah suatu trauma panas yang disebabkan oleh air atau uap panas, arus listrik, bahan kimia, radiasi, dan petir yang mengenai kulit, mukosa kulit, dan jaringan yang lebih dalam mungkin, sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan kulit. Nah, akibat apa yang ditimbulkan dari luka bakar? Akibat yang ditimbulkan dari luka bakar seperti kerusakan pada kulit, infeksi, kehilangan cairan, elektrolit, dan protein, kemudian bisa terjadi gagal ginjal, gagal nafas, gangguan pada lambung, dan juga kerusakan darah, seperti terjadinya anemia. Nah, untuk luka bakar sendiri itu ada derajat kedalamannya, dibagi ke dalam 3 derajat. Untuk derajat 1 itu sangat ringan, biasanya itu sembuh tanpa perawatan khusus. Nah, untuk tampakan dari luka bakar derajat 1 itu biasanya kulit hanya kemerahan dan ada nyeri hebat pada kulit. Untuk terapinya biasanya dokter akan memberikan analgesik atau penghilang rasa nyeri. Kemudian untuk derajat 2 itu dibagi atas 2, derajat 2A yaitu ya dangkal, dan derajat 2B lebih dalam. Nah, untuk derajat 2A sendiri itu penyembuhannya selama kurang lebih 2 minggu, sedangkan untuk derajat 2B itu penyembuhannya cenderung lebih lama. Kemudian untuk derajat 2 itu kerusakannya itu mencapai dari seluruh kulit, dan biasanya ada lepuhan di bagian luka bakar tersebut. Nah, untuk derajat 3 itu biasanya mengenai seluruh tebal dari kulit kita, atau bisa mengenai keseluruhan dari kulit. Kemudian bisa langsung masuk ke otot dan bahkan sampai ke tulang untuk luka bakarnya. Nah, untuk derajat 3 ini itu biasanya tampakannya seperti kulit itu nampak hitam dan kering. Selanjutnya, untuk pembagian luas dari luka bakar yang diderita oleh seseorang itu apabila mengenai kepala dan leher itu bisa dihitung sebagai 9% dari luas luka bakar yang dialami dari seluruh tubuhnya, 9% dari seluruh anggota tubuh yang lainnya. Jika mengenai lengan, itu dihitung untuk kedua lengan berjumlah 18%, kemudian badan dibagi atas 2, badan bagian depan dan juga belakang dengan masing-masing 18%, dan juga apabila mengenai kedua tungkai maka jumlahnya adalah 36%, dan apabila di sini organ kelamin atau alat kelamin terkena luka bakar maka luas luka bakarnya itu dihitung 1%, sehingga untuk luas luka bakar di samping ini itu berjumlah 100%. Nah, baik, sekian sosialisasi yang dapat saya berikan. Apabila ada salah dalam penyampaian maupun sikap dan tingkah laku, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.